Gak mau aku mau main, sautnya gitu. Lalu papa bilang, nanti akan kami laporkan ke mami loh. Mami ini adalah sebutan Bunda Maria. Akhirnya anak itu keluar sambil nangis. Janji ya main sama aku. Gak boleh, mama lagi capek. Kamu keluar. Akhirnya si anak kecil yang masuk ke dalam tubuh mama keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon episode 588. Pagi, siang, sore, malam. Selamat pagi semuanya. Selamat malam yang sedang beraktivitas, yang sedang dengerin dimanapun Anda berada ya. Betul. Pengumuman mulai bulan Mei. Ini udah tayangnya Mei ya? Udah Mei. Udah Mei ya. Berarti ya, anggaplah nih bulan Mei. Mulai bulan Juni podcast Malam Kliwon akan berpindah platform. Ya. Kita sekarang akan tayang di FB Pro. Salam interaksi Bun. Salam interaksi. Salam interaksi. Kita akan bergabung bersama bapak-bapak TNI. Iya. Juga anak pang asal Bima. Betul. Dan ibu-ibu rumah tangga. Para penikmat Soundhorek. Betul. Dan tapi Edan Bran beneran itu menurut gue ya itu yang benar-benar real, lo bersosial media dan mendapatkan hasil cuy. Salam interaksi. Tidak palsu. Iya. Gua nggak mau lagi mengunderestimate teman-teman FB Pro karena jadi cuy jadi betul. Barang. Bagaimana Mulet ya? Siapa namanya? Hasan. Hasan Sadikin Bandung, rumah sakit dong. Oh, nomor rumah sakit. Iya. Ya Dora Lampung ya teman-teman Ring Sewu dengan ini wah banyak banget lah. Ya ntar kita coba di FB Pro lah. Nanti dongeng coba Mas Bim. Siapa tahu. Siapa tahu. Iya, ya konten lama lo dikasih ya, lempar ya ke FB Pro. Kayak nyampah di short kan sama. Orang zero cost kok nggak pakai duit. Bentar. Bentar ya, gue kira sekarang. Teman Kliwon, kita punya kabar bahagia nih buat teman-teman yang mantengin pasar malam Kliwon. Betul. Karena sekarang kita punya 4 produk baru dari jenis lanyard. Nah, ini ada yang pertama yang hitam, Lingsir Wengi ya. Lingsir Wengi. Nama artikelnya. Terus juga ada yang warna merah, ini Banaspati. Terus ada warna, ini warna hijau. Ini kesukaan gue kayaknya nih. Orang Jawa. Orang Jawa apa namanya? Tanah Jawa, bukan orang Jawa. Tanah Jawa ya, bukan orang Jawa atau Raja Jawa ya. Berikutnya ada yang biru. Ini Ombak Kidul nama artikelnya. Wah, betul. Cakep. Ini sebenarnya udah kita rilis dari kemarin Ngabuburor 2025 ya. Berarti kalau teman-teman udah ngeliat atau udah ada yang beli ini, kita mau nambahin lagi nih. Apa tuh Min? Ada yang namanya kitchen. Tapi nggak pakai set. Itu kitchen. Oh iya benar. Sorry. Ini kitchen ya, bukan kijing. Beda. Dan kalau teman Kliwon udah punya lanyardnya, kita juga lengkapi dengan multi holder kayak gini nih. Jadi bisa buat ngegantung handphone, vape, kartu dan lain sebagainya. Multifungsi pokoknya. Silakan langsung visit @pasar malam Kliwon di Instagram atau Tokopedia-nya. Ngebet amat. Oke, kita bacain cerita horor dulu. Let's go. Yang mana tadi kata lo? Kemana nggak jadi? Yang ini aja nih. Enggak, belum di forward ke saya, Pak. Ini saya masih baca bagaimana algoritma FB Pro mensejahterakan. Dah. Hai Potmawon, salam kenal, gue Kelvin. Profesi gue kali ini sebagai pendeta. Ini kejadian tahun 2016 ketika gue sekolah pendeta. Jadi saat itu ada yang namanya kolegium pastoral atau yang kita akan singkat di sini menjadi CP. Nah jadi gue sama pacar gue ini yang sekarang sudah menjadi istri udah pacaran di tahun 2015. Pertemuan pacar gue kala itu dengan mama tuh bukan yang pertama kali. Nah
Singkat cerita, di tahun 2016 ini, saat itu gue dapat tugas di Garut dan pacar gue dapat tugas di Bandung. Karena kami pikir searah, kami akhirnya pergi bareng dengan keluarga. Waktu itu kami berangkat dari Jakarta jam 6 pagi. Karena lagi macet-macetnya pembangunan tol layang Japek. Karena berangkat jam 6, akhirnya kami tiba sekitar jam 8 atau 9 pagi gitu. Kami memutuskan untuk mencari makan terlebih dahulu. Sebelum cerita lebih lanjut, keluarga gue ini merupakan keluarga yang memang sangat dekat dengan hal-hal supranatural. Keluarga papa merupakan orang-orang yang bisa berkomunikasi, bisa astral projection, menjadi medium, hingga hal-hal lain. Gak hanya keluarga papa, tapi begitu juga keluarga mama. Kalau dibilang keluarga mama dan papa gue nih 11-12 lah kesaktiannya. Oke, kita lanjut. Mama adalah orang yang gak bisa terlalu capek. Kalau capek sedikit, pasti dia akan mudah dimasukin oleh makhluk yang bersama dengannya. Meskipun mama tahu bahwa dirinya gak bisa terlalu capek, mama paling suka nonton drama kolosal di TV hingga pagi sekitar jam 3 atau jam 4 bahkan. Kebetulan, mama kala itu juga habis nonton sampai jam 3 pagi. Dan praktis baru tidur kurang lebih 3 jam sebelum berangkat. Meskipun sepanjang jalan, mama cuma tidur. Setibanya di tempat makan, mama mulai menunjukkan gelagat aneh. Gelagat ini menunjukkan sebagaimana anak kecil. Dia mulai bergumam sendiri, mulai baca papan-papan yang ada di sepanjang jalan. Dan akhirnya ketika sampai tempat makan, mama langsung tiba-tiba menyapa pacar aku dan berkata, "Mbak, main yuk sama aku. Kasihan mama capek, biar dia istirahat dulu." Seketika gue dan papa yang duduk di kursi depan langsung melihat ke bangku belakang tempat mama, pacar, dan adik gue yang ikut. Posisi duduknya kala itu berurutan mama, pacar, dan adik gue, yang membuat dia di tengah. Si pacar gue maksudnya nih. Sebenarnya pacar gue adalah orang yang skeptis perihal hal-hal seperti itu. Karena papanya adalah seorang evangelis yang anti terhadap dunia spiritual. Namun ketika hal itu terjadi, pacar gue langsung panik dan bingung. Sedangkan adik gue bilang, "Udah kak, udah biasa." Lalu akhirnya papa sambil nyetir bilang, "Yuk keluar, nanti lagi." Sedap. Dingin. Very cold. Bener. Batman apa gimana? "Gak mau aku mau main," sautnya gitu. Lalu papa bilang, "Nanti akan kami laporkan ke mami loh. Mami ini adalah sebutan Bunda Maria." Meskipun keluarga kami Kristen, tapi kami sering keganjuran untuk berefleksi atau ke lembah Karmel di puncak. Akhirnya anak itu keluar sambil nangis. "Janji ya main sama aku." "Gak boleh, mama lagi capek. Kamu keluar." Akhirnya si anak kecil yang masuk ke dalam tubuh mama keluar. Adik diminta pencet jempol sambil pegang tengkuk dan sambil bilang, "Dalam nama Yesus." Setelah sadar, mama bilang, "Ngapain sih pegang-pegang aja?" Dan kami, saya, papa, dan juga adik tertawa. Namun tidak dengan pacar saya yang masih keringet dingin dan gak percaya kami bisa menertawai hal tersebut. Meskipun terdengar pengusirannya sederhana, tetapi di situ cukup lama. Karena dia berusaha negosiasi dengan kami agar bisa main dengan adik saya dan pacar saya. Ini adalah permulaan ketika pacar saya mulai terbiasa dengan mama yang mulai masuk oleh meme-nya. Nama anak itu by the way Meme. Gue bernazar nih, kalau kalian bacakan ini, gue akan ceritakan pertemuan pertama keluarga kami dengan Meme. Ketika dia hafal seluruh Alkitab dan menemani mama di gereja, membantu mama bekerja sebagai seorang akuntan, hingga akhirnya istri gue udah biasa dengan hal itu. Sekian cerita dari saya, Tuhan berkati seluruh pendengar.
Amin. Thank you Pak. Siapa Calvin. tadi? Pak Calvin. Tapi kadang saya, kadang gue susah nih. Ini kalau nggak salah dia waktu itu ke Ngabuburit ya. Iya, Mas Calvin itu ya kayaknya ya. Bener Iya. ya kalau yang bener. Jadi nyokapnya itu udah biasa kemasukan gitu ya. Tapi sosok yang sama, ya nggak sih? Ternyata di akhir ceritanya sosoknya sama. Sosoknya sama. Si Meme tadi tuh sampai dikasih nama ya, si Meme tadi. Tapi kalau dari penjabaran dia sekilas di akhir, Meme tuh sangat baik ya, kontributif gitu ke dalam hidup nyokapnya. Makanya mungkin pengusirannya sederhana. Gitu, karena udah sangat amat biasa kan. Iya. Gitu. Bener-bener kayak udah biasa banget. Jadi ibaratnya kayak Risa sama siapa namanya? Ya itu Peter, tuh. Peter. Ya. Peter Crouch atau siapa gitu Bukan. namanya. Peter Zansun Kun. Ini VOC dong, Gubernur Jenderal. Peter Zunkun. JP Kun. Bener kan ya? Iya benar. Iya kan? JP Kun. Jan Peter Kun, yang Kun. matinya malaria apa? Ya, tapi berbicara tentang VOC ya, ternyata Romusa tuh dulu nggak ada. Setelah Belanda kan Jepang, Iya. ya kan. Nggak ada tuh maksudnya apa? Ternyata dibayarkan. Enggak, Romusa mah era Jepang. Sorry, kerja paksa. Iya, Itu tuh kerja rodi. Iya. Sebenarnya dibayarkan. Iya, cuman nggak nyampe. Potongan manajemen. Bayarnya kan ke bupati tuh. Potongan manajemen. Ke para manajemen priai. fee. Nah, manajemen fee 100%. Bisa begitu. Kasian banget Dendels kena fitnah. Ini Dendels bangkit nih dari dalam kubur. Cancuk. Iya gitu. Jadi Unik nih keluarga ya. Nggak cuma dari keluarga nyokapnya, dari bokapnya juga sama ya. iya. Padahal mereka ya pemuka agama gitu, keluarganya pendeta gitu. Ngomong-ngomong soal ganjuran ya. Jadi ganjuran tuh Apa sih adalah ganjuran Gua apa sih? Maria lah. Oh. Tempat biasa kan kalau orang Katolik ya. Makanya kan dibilang walaupun saya Kristen, saya sering ke ganjuran juga. Ya, Ya. Gua Maria lah yang banyak di Sendang Sono, Sendang Sriningsih dan lain-lain itu. Nah, di sana tuh memang cukup khusyuk ya di sana di Jogja, di Bantul. Apa di mana tuh lupa. Bantul ya. Terus di sana tuh juga emang tempat buat sebagian orang apa namanya? Semedi ya, kita kenalnya lah. Meditasi. Enggak semedi ya, meditasi. Nah, saat 2000 berapa gitu, belum ada Gaby lah, masih Ea masih kecil banget. Gue tuh kesana sekeluarga lah. Abis hujan dan di sana kan bukan keramik ya, batu-batu gitu kan, batu-batu kali yang dikotak-kotakin gitu loh. Gitu. Nah, nggak lama di sekitaran guanya itu tuh ada orang jerit-jerit gitu tuh. Jerit-jerit Maksudnya gitu. sendirian atau ditemenin orang lain banyak? Akhirnya ditemenin sama orang lain banyak. Dan orang lainnya itu ya mungkin dengan caranya yang wah dengan kekuatan bla 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 gitu-gitu loh. Jadi kayak pengusiran gitu. Tapi pengusirannya akhirnya ritusnya tuh berkelompok gitu. Kan membuat gempar lah, membuat gempar orang-orang yang sedang khusyuk kan. Tapi tidak dengan bini gua. Dengan ceplosnya aja. Kayak gini-gini nih yang bikin gak khusyuk nih, gitu-gitu lah. Keluar dulu lah gitu, sampai kelojot-kelojot gitu lah. Biarin aja biar sampai capek kali ya, begitu ya. Nggak lama gue beli sate di depannya nih. Di depan orang kelojotan itu. Kagak, di depannya beli. Ada yang nyate. Ada sate kikil mendoan gitu-gitu. Terus es kelapa. Udah aku tunggu depan lu deh. Soalnya kan ngantri ya buat doa di atas gitu. Ya udah tungguin deh. Lama banget 15 menit nih. Nggak kenapa-napa. Kenapa-napa kali ya di dalam ya, apa emang berdoa aja gitu, apa tadi gue lupa briefnya, gue yang balik lagi gitu. Pas gue balik selonjoran bini gue karena kepleset ya kualat kata gue mah itu. Terus pas mau naik ke panggulannya pulang kepleset gitu kan, licin tadi kan. Batu yang akhirnya kayak lumut-lumut gitu kecongklak. Ya buatin gue, lu sih iya orang lagi begitu, orang lagi cepat begitu di
Dicengin orang ritual. Tapi emang berarti beda-beda ya. Orang yang ada di situ tuh maksud gue punya cara apa istilahnya ya? Cara berritual atau beribadahnya tuh beda-beda atau gimana? Mungkin aturannya ya aturan secara Katolik ya. Cuman kan tempat seperti itu sama seperti kita kalau ke Bali tuh ke pura gitu kan lagi apa tuh namanya ngebersihin tuh namanya melukat gitu kan nggak yang harus Hindu kan gitu bahkan even gitu kan padahal melukat itu kan tradisinya di Bali atau agama Hindu mungkin gitu izin ya jadi ya begitu lo tetap ada harus rulesnya tapi ya kalau misalnya lo mau meditasi atau lain dengan kepercayaan lo ya monggo-monggo aja gitu kan belum gue nggak tahu juga itu yang lagi begitu Katolik atau Kristen juga nggak tahu gue emang cukup bukan intimidatif ya cukup enak banget gitu hawanya untuk lo bermeditate di Ganjuran tapi lo malah beli sate kikil tadi iya pak lapar ya gue gimana ya kalau urusan perut beda cerita daripada gue nggak keusuk juga ngertiin kali Tuhan maksud gua gitu lagi berdoa boro-boro tuh iya tapi akhirnya bini lo yang kecengklak gua kata teradahan kalau kata orang Betawi itu itu kamus bahasa Betawi bener nggak yang gua pernah kirim ke lo beda-beda pak ya kan beda-beda ya itu Betawi dia orang mana orang mana dia lupa gue pokoknya gondrong dah orang. Iya aneh dah. Gondrong kan Gattuso bisa gondrong. Saya kalah Fiore. Iya. Foronin Forlan gondrong. Kagak ngoper dul. Kalau kata temen gue Foronin jangan main bola main bokep aja. Rambutnya dicocok. Tampilannya kan begitu. Pemain. Iya. Main banget. Oke, thank you ya ceritanya tadi Pak Calvin. Kita lanjut ke cerita berikutnya. Halo Mas Bimo dan Mas Danu. Sebut aja nama saya R. Saya berasal dari Tangerang. Saya pendengar PMK dari zaman PMK masih pakai kamera warisan orang penting. Bentar, kakek gue orang penting. Ayo, tapi nggak ada warisannya. Kamera warisan orang penting. Burek batu gambarnya. Bener. Udah mentok pakai 720p juga masih runyak itu. Mana 20 menit sekali berhenti. Anjir. Satu video tuh durasi 40 menit tapi kita syuting bisa 3 jam. Nungguin kamera dingin. Apa kreator begini nih? Nungguin kamera dingin. Ini tag podcast kok lama banget ya. Lah bapak nggak tahu. Ini perjuangan ya. Iya. Perjuangan dulu. Di barat lokomotif masih pakai arang tuh. Iya. Anjir kamera orang penting ya. Jadi sebenarnya kejadian ini tuh nggak horor sih, karena nggak ada sosok ataupun entitas apapun yang saya lihat. Ini lebih ke kejadian aneh dan nggak masuk akal aja. Jadi saya ngalamin ini tahun 2019 sewaktu saya bekerja sebagai auditor di salah satu perusahaan FMCG yang cukup besar di Indonesia. Pekerjaan saya ini mengharuskan saya untuk dinas keluar kota memeriksa cabang-cabang perusahaan di seluruh Indonesia. Dan kejadiannya saya alami sewaktu saya ngaudit cabang di Bandung. Saya bekerja secara tim yang terdiri dari 4 orang. Dan selama saya di cabang, biasanya saya nginep di hotel atau kosan. Jika di hotel, kami biasanya mesen 2 kamar dengan 1 kamar tuh diisi 2 orang. Nah, di cabang Bandung waktu itu, saya nginep di salah satu hotel yang letaknya sangat dekat dengan rumah dinas gubernur dan dekat dengan stasiun Bandung. Hanya dengan jalan kaki aja udah bisa sampai ke 2 tempat tersebut. Seingat saya, di depan hotel itu halamannya cukup luas dan banyak pohon. Hotel tersebut termasuk hotel yang cukup bagus, terawat, pokoknya nyaman lah. Gue tahu nih hotel ini. Jadi kejadiannya waktu saya pulang kerja dari cabang sekitar jam 8 malam. Waktu itu sesampainya di hotel, saya lupa kalau saya belum ngambil pakaian di laundryan dekat stasiun Bandung. Akhirnya saya bilang ke teman sekamar saya, sebut aja si J nih, untuk duluan ke kamar karena saya harus ambil laundryan dulu.
Saya jalan kaki ke tempat laundry dan balik lagi ke hotel tuh kira-kira 15 menit. Nah, karena kami nginep cukup lama, kami diberikan 2 kartu akses oleh pihak hotel. Jadi saya dan teman saya bisa masuk kamar tanpa harus saling tunggu-tungguan. Setelah sampai hotel, saya langsung menuju lobi dan masuk lift, nempelin kartu akses, dan menekan tombol lantai kamar yang ada di lantai 3. Saya menuju kamar saya dan setelah sampai, saya ngetuk pintu kamar berharap dibukakan pintu nih sama si J. Saya nggak langsung menggunakan kunci akses karena takutnya J menggunakan kunci slot dari dalam. Sekitar 1 menit saya tunggu, nggak juga dibukain nih pintu sama si J. Akhirnya saya membuka sendiri kamar saya menggunakan kartu akses. Saya pun masuk ke kamar dan ternyata kamarnya kosong. Nggak ada J dalam kamar. Saya nggak mikir apa-apa. Saya ngira dia lagi keluar buat jajan atau beli makan. Saya pun langsung ngeletakin tas dan plastik berisi baju laundry tadi di lemari. Setelah itu saya rebahan di kasur beberapa menit, scroll medsos, dan kemudian saya mandi. Setelah mandi, saya balik ke kasur karena saya sudah sangat lelah. Saya ngelihat jam di HP waktu itu udah sekitar jam 9:15 malam. Saya kemudian inget nih teman saya, kok si J belum balik ya? Karena saya pengen nitip minuman sama dia, saya berniat ngechat si J nih. Saat membuka WhatsApp, ternyata udah ada chat dari si J yang isinya, "Woi, lu di mana? Ke laundryan lama banget, pijit lu ya?" Saya pun balas chat tersebut. "Gue udah di kamar dari tadi. Lu yang di mana? Kalau lewat Indomaret, gue nitip minuman dong." Gak lama si J balas lagi, "Lah, gue di kamar ini dari tadi." Saya yang berpikir dia bercanda, kemudian balas, "Yang bener cok, gue aus nih, nitip minuman dingin dong." Kemudian dibalas lagi sama si J, "Gue beneran di kamar coy." Sambil dia ngirim foto yang isinya POV dia lagi tiduran di kasur yang ada di samping kasur gua. Jadi kamar kita ini twin bed ya. Gue pun gak percaya dan langsung gue video call tuh si J. Saat diangkat sama dia, gue pun kaget. Ternyata dia beneran ada di kamar. Gue sama J saling tanya, "Lu ada di kamar siapa itu? Kamar sebelah ya?" Kami sama-sama menjawab, "Kamar kita kok. Orang gue masuk pakai kartu akses." Gue pun menyuruh dia untuk ke depan kamar ngelihat nomor kamar yang ada di pintu. Saat kita sama-sama di depan kamar, betapa terkejutnya saya karena dia berada di kamar yang nomor kamarnya sama dengan nomor kamar yang ada di hadapan saya. Saya pun ketakutan, merinding dan panik. Saya ada di mana ini? Dan kenapa bisa ada kamar yang sama? Saya kemudian menyuruh J untuk ke lobi dan ketemu di sana tanpa matiin video call kami. Saya pun berlari kecil menuju lift. Dan saat di dalam lift, saya lihat video call saya terputus karena gak ada sinyal. Saya mencet tombol lobby beberapa kali. Dan saat pintu terbuka, saya kaget. Ternyata saya masih ada di lantai 3, lantai kamar saya sebelumnya. Padahal tubuh saya merasakan lift itu bergerak turun. Saya pun kembali panik memencet tombol pintu untuk menutup dan memencet tombol lobby. Yang terjadi juga sama. Saya masih ada di lantai 3. Walaupun tubuh saya merasakan kalau lift itu tuh geraknya turun. Jantung saya gak karuan, keringet saya deres banget kucurnya. Dan saya berusaha nelfon teman saya namun gak bisa. Saya berdoa dalam hati sambil mencet tombol lobby, berharap lift beneran turun. Saat pintu lift terbuka kembali, saya lega. Saya berada di lobi hotel dengan beberapa pegawai di sana. Saya keluar lift dan saya ngelihat J udah berada di dekat meja resepsionis. Saya pun lari menghampiri dia. Dan saya ceritakan kejadian yang saya dan J alami ke pegawai resepsionisnya. Si pegawai resepsionis ini pun cuma bingung, karena memang gak mungkin ada nomor kamar yang sama di hotel ini, dalam satu lantai ataupun berbeda lantai. Dalam keadaan masih ketakutan, saya dan J memberanikan diri balik ke kamar. Sampai di kamar, saya masuk dan ngeliat di sana ada tas teman saya,
Dan beberapa benda yang emang ditinggalkan di tempatnya tadi pagi sebelum berangkat ke cabang. Dimana saya tuh nggak ngelihat benda-benda itu sewaktu saya pertama masuk ke kamar beberapa jam lalu. Saya pun ingat memang waktu dari lift sampai masuk ke kamar itu suasananya tuh lebih sepi dan dingin. Gak seperti biasanya yang masih terdengar suara motor atau suara-suara lain. Tapi yang lebih aneh lagi, saat saya membuka lemari, ada tas dan laundryan saya yang menandakan, anjir merinding gue. Deng. Yang menandakan memang saya masuk ke kamar itu beberapa jam yang lalu. Buset. Sekian cerita dari saya. Maaf kalau kependekan dan gak serem ya, karena gak ada hantunya. Anjir nih, apa ya begini ya? Jadi dikocok-kocok dah. Iya, jadi mereka tuh sebenarnya ada di kamar yang sama ya, tapi nggak saling lihat gitu. Orang laundrynya ada, berarti kan si dia masuk. Ke dimensi lain. Wah, gimana Ini kalau unik nih. nggak saling lihat ya? Jadi tunggu-tungguan gitu ya. Ini kok nggak balik-balik gitu. Lu yang di mana? Lah ini gue di kamar. Gue juga di kamar. Teleponan tuh. Iya. Coba ke depan, lihat pintu kamar lu. Tuh. Lah nomornya sama. Wah, pusing sih. Nah ini yang meleng nih. Wah ini aneh sih. Kayaknya gue tahu dah hotelnya. Emang ada beberapa hotel sih dekat stasiun Bandung itu ya. Banyak. Ya beberapa lah. Tapi yang halamannya luas gitu. Kayaknya cuma satu deh. Kebun Raya Bogor. Bandung. Halamannya luas. Bener. Gedung Sate. Istana Presiden. Gimana sih maksudnya ya ini ya berarti ya? Ya begitu. Apa gitu maksudnya? Kayak mereka apa ya, ada di ruangan yang sama tapi dalam frekuensi yang beda gitu. Anjir gimana? Berarti kan ini Unik. atau ini yang disebut time travel gitu? Atau ini parallel universe. Ya, ini lebih cocok ke fenomena parallel universe nih begini nih. Berapa kali tuh kan kita lihat dulu di Twitter ada yang nge-share pengalaman parallel universe. Ingat gak lu? Yang tentang motor ya? Enggak banyak. Jadi ada threadnya gitu, kayak kumpulan orang yang ngalamin parallel universe. Ada yang lagi di kelas mau sekolah, mau masuk kelas. Yang gue ingat Terus ada yang ketok pintu, ternyata itu dia Iya, gitu. yang Kayak gitu-gitu. orang naik motor, ternyata orang yang naik motornya itu dia. Dia, iya. Anjir, itu ngeri banget. Lebih merinding sih begitu-begitu ya. Kok bisa ya? Iya cuy. Ada yang gue ingetnya pokoknya dia mau masuk kelas, tapi pintunya tuh ketutup, kekunci. Nah dari dalam itu ada yang gedor gitu. Terus dia ngeliatin kan, ini kayak ada yang mau keluar nih, kayak ada yang mau keluar. Akhirnya kebuka, ternyata tuh dia lari. Anjir, gue gitu. Nah, abis itu gue lupa intinya gimana. Pokoknya ada momen di mana dia ngalamin hal yang sama. Dia lagi di kelas, pengen keluar. Pas kebuka ternyata ada dia yang di depan pintu. Jadi kayak paralel gitu loh, Pak. Setan kembar dibilang bukan karena kejadiannya ngikut juga gitu. Iya, karena kayak kejadiannya tuh kayak bertahun-tahun berikutnya gitu loh. Gitu deh. Tapi kan itu satu orang ya. Satu orang. Nah ini dua orang Ada nih dua. masalahnya. Iya, kayak nggak ketemu gitu loh. Tapi unik sih cerita kayak gini, udah lama loh nggak ada di PMK. Setiap orang tuh pernah mengalami parallel universe ini. Ketika masuk ruang ganti, wah saya. Tuh kaca. Itu bukan parallel universe, itu blow on namanya. Itu Aduh saya. itu cermin matahari. Mengingatkan diri sendiri agar tidak boros. Nunjuk diri sendiri. Bukan sendiri. Jangan boros. Pas saya buka, Ada ada saya. saya juga lagi melakukan itu mas. Gitu. Sama-sama kaget. Sama-sama kaget. Sama kaget. Dia mirroring semua tindakan yang saya lakukan. Saya cek lagi tuh, apakah saya lagi nggak konsen atau gimana? Saya sambil bawa baju mas. Saya ngintip. Saya ngintip. Loh masih ada. Nggak bakal hilang. Nggak bakal hilang. Loh. Nah itu sudah semenjak saat itu saya nggak mau lagi mas. Mendingan saya belanja di mana lah gitu.
PO mendingan PO atau kirim langsung. Saya online Mas, online. Online. Ya, COD. Dan semenjak saya online di Tokopedia, wah iklan, taunya kesaksian horor yang dipanggil salah satu e-commerce dan dia menjadi pelanggan setia. Wah, udah universe lain lagi. Ternyata iklan Tokped. Asu. Dibungkus dengan horor. Aduh. Oke. Ya. Terima kasih ya, Mas Mas auditor FMCG. Keren-keren profesi teman Kliwon sangat beragam. Auditor FMCG teman lo dong. Siapa? Mana yang kesini? Siapa, Cuk? Yang itu siapa namanya temen lo yang kayak Gibran tapi agak Gibran. Siapa? Java. Yang Java. Oh, si Novik. Iya. Bukan auditor dia. Apa? FMCG doang. Orang FMCG. Oh. Lucu banget dia kalau ngasih ini nugget, susu gitu-gitu, Pak. Orang nugget. Oh iya. orang nugget. Tapi auditor kan dia. Bukan. Oh, bukan ya. Orang finance ya. Iya, benar. Orang nugget. Orang kalkulator. Oke, thank you teman-teman yang udah nonton. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Dah.